Surat Al-Fatihah adalah ummul kitab, yaitu ibu atau penghulu dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Sebab segala kejadian di alam semesta ini bermula dari perjalanan yang diceritakan dalam setiap lafaz huruf surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridallahu ta'ala bisyiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimakumullah ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi i'tini muhibbataka wa ma'rifataka. Sahabatku, saudaraku, sigar penjalin dimanapun anda berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sadar, dalam keadaan selalu mengikuti kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang muncul di dalam batinmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan malam hari ini insyaallah saya akan membawakan sebuah muzakarah ilmu hakikat ma'rifat yang dalam hal ini adalah tentang makna daripada lafaz surat Al-Fatihah sebagai ummul kitab atau penghulu dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah adalah ummul kitab, yaitu ibu atau penghulu dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Sebab segala kejadian di alam semesta ini bermula dari perjalanan yang diceritakan dalam setiap lafaz huruf surat Al-Fatihah. Baik saudaraku sigar penjalin rahimakumullah, kesempatan kali ini saya ingin memperdalam makna hakikat yang tersirat dalam suratul Fatihah itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai. Yang pertama adalah lafaz daripada bis. Lafaz bis bermakna yaitu ketika aku menjadikan kamu ya Muhammad, ketahuilah olehmu bahwa aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Jadi dalam lafaz bis ini dimaksudkan habis atau melebur atau manunggal. Jadi ketika Nur Muhammad diciptakan bahwa sesungguhnya berasal dari Nur Allah subhanahu wa ta'ala, dalam artian Nur Muhammad adalah Nur Allah Esa dan Nur melebur menjadi satu tanpa bercerai dengan Allah Ta'ala. Jadi kita di sini tidak akan bisa membedakan mana Tuhan, mana hamba. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah. Lafaz yang kedua adalah lafaz millah, yaitu maksudnya aku zat Allah yang menjadikan 7 lapis bumi dan 7 lapis langit, ya Muhammad, bahwa adanya kamu yang menyatakan aku yang kuasa. Maksudnya Allah itu zat wajibul wujud yang mengadakan segala makhluk dan segala sifat. Jadi dalam lafaz millah ini dimaksudkan bahwa la maujud bihaqqin ilallah, tiada wujud di alam semesta ini adalah wujud Allah semata. Dalam artian Allah mewujudkan dirinya dalam semua wadah yang ada di alam semesta ini. Yang ketiga adalah lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim. Lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim yaitu maksudnya pengasih dan penyayang, ya Muhammad, yang menyatakan segala kasih dan sayang di alam semesta ini. Jadi dalam lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini dimaksudkan segala sesuatu di alam semesta ini, baik zahir maupun batin ataupun gaib, adalah bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala itu sendiri dan semata-mata. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah. Yang keempat adalah lafaz alhamdu. Lafaz alhamdu maksudnya adalah segala pujian itu bahwa aku memuji dirimu dan kamu memuji diriku ya Muhammad. Jadi yang menyatakan pujian itu adalah Allah dan Muhammad dalam sabda yang gaib-gaib itu. Kemudian lafaz yang kelima adalah lafaz Rabbal Alamin, artinya Allah lah yang berkuasa di alam semesta ini, raja dari segala raja yang zahir, Tuhan yang maha tinggi dari yang dianggap tinggi. Lafaz yang keenam adalah lafaz Malik Yaumiddin, yaitu mahligai, kerajaan, kemudian arsi yang paling sempurna dan paling tinggi di dalam surga dan neraka, raja dari segala ciptaan yang ada di alam semesta ini. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah. Kemudian lafaz yang ketujuh adalah lafaz iyyaka na'budu,
yaitu akulah yang kamu sembah, dan ketahuilah olehmu ya Muhammad bahwa kamu itu yang menjadi pengganti diriku di dalam dunia dan akhirat. Dalam artian Muhammad adalah tiada lain bentuk kezahiran Allah Subhanahu wa taala dalam hal zahir maupun gaib. Kemudian lanjut ke lafaz wa iyyaka nasta'in, yaitu bermakna tiada hamba dan tiada Tuhan. Hanya yang membedakan adalah persepsi manusia yang hanya menggunakan akalnya sehingga sulit menyatu dan melebur serta manunggal bersama Tuhan seru sekalian alam. Kemudian lafaz yang kesembilan adalah ihdinas siratal, yaitu bermakna petunjuk yang paling sempurna. Ialah yang menunjuk jalan kepada Allah yang berkuasa, petunjuk yang nyata kepada sekalian umat manusia di alam semesta ini. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Lafaz yang ke-10 adalah lafaz mustaqim, yaitu perjalanan menjadi terang dan menyatakan perjalanan yang sia-sia. Artinya, kebenaranmu ya Muhammad yaitu aku, karena sesungguhnya kamu itu menyatakan aku, maka barang siapa yang tidak mengetahui aku dan kamu ya Muhammad, maka sesungguhnya orang itu tak mendapatkan nikmat. Lafaz yang ke-11 adalah lafaz siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu ternyata betul nikmat itu adalah aku bagi orang-orang yang mendapat nikmat, dan kamu Muhammad adalah nikmat itu. Barang siapa yang tidak tahu tentang dirimu ya Muhammad, maka sesungguhnya dia tidak mendapatkan nikmat dan tidak tahu kepadaku. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Kemudian lanjut ke dalam lafaz ghairil maghdubi, yaitu dendam bagi kamu ya Muhammad, yang memberi dendam bagi umat yang alfa atau yang tidak tahu kepadaku atau kepadamu ya Muhammad, maka orang itu mendapat celaka di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ke-13 lafaz alaihim waladdallin, yaitu orang Nasrani yang kasar karena nasibnya sudah disebut Allah Subhanahu wa taala, dan begitupun orang kasar yang tidak percaya kepada Muhammad, dan orang Nasrani itu lebih keliru lagi, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala yang benar. Kemudian lafaz yang terakhir adalah lafaz amin, yaitu penerimaan kepada kamu ya Muhammad, yaitu mencintai aku, yaitu kamu ya Muhammad, yang kamu itu ternyata aku adalah badan kamu. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Inilah makna suratul Al-Fatihah yang merupakan gambaran perjalanan kita dari Lauhul Mahfuz sampai kembali dalam titik Lauhul Mahfuz yang semula. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru. Mari kita diskusikan bersama-sama, kita kaji bersama-sama. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayidina nur fi qalbi wan nur fi sam'i wan nur fi haqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayidina nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad.